Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilagil ahyar mithai babil yasar Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa lil adhar wasbil ahyar adadani amilai wa yabdoli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, pada detik ini Allah masih berikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel YouTube Bang Haji Ridwan Koboy. Insyaallah, tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, malam ini, alhamdulillah Abang kedatangan tamu, ya, tamu kehormatan. Itu murid Abang yang belajar VIP dari Padang, Sumatera Barat. Ya, dari Padang beliau ke Madura, beliau orang Madura, dan terus langsung ke Tangerang, dari Madura ke Tangerang langsung ke Jakarta. Berjumpa dengan Abang. Alhamdulillah keadaan sehat walafiat semuanya. Yaitu Bang Supian, ya. Panggilnya boleh Bang, boleh Cak Supian, boleh Uda Supian. Gitu ya. Jadi beliau datang jauh, ya, dari ujung ke ujung, ya, dari Sumatera ke Madura, dari ujung ke ujung. Alhamdulillah, karena nazar beliau ingin ketemu Abang, alhamdulillah pada malam ini Allah kabulkan, ya, Allah kabulkan, Allah berikan kesehatan pula, ya, alhamdulillah. Nah, pada malam ini Abang akan bertanya-tanya, ya, seputar masalah ilmuwan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan, syariatnya melalui Abang, perantaranya melalui Abang, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Rasulullah SAW. Karena semua ilmu, semua apapun yang baik-baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datangnya dari setan. Ya. Alhamdulillah, kita akan bertanya sedikit kepada Supian, Bang Supian, ya, bagaimana sih setelah belajar dengan Abang ini, belajar VIP, ilmu hikmah, ya, sebenarnya ada lagi ilmu hodam tapi tidak Abang bicarakan di sini. Abang ingin tahu, ini kisah nyata, ya, jadi yang belajar ini kisah nyata, bukan kaleng-kaleng, bukan abal-abal yang belajar sama Abang. Karena yang belajar sama Abang, sering Abang katakan, yang belajar sama Abang itu ada TNI, Polri, ya. Jadi kalau seandainya Abang mengajarkan yang tidak baik, mengajarkan yang abal-abal, tentu Abang sudah ditangkap, ya, begitu. Nah, jadi Abang tidak mengajarkan yang buruk-buruk yang dulu-dulu, tidak Abang ajarkan, gitu, ya. Ilmu santet telu tidak Abang ajarkan, dan sudah Abang tinggalkan istilahnya, ya. Itu Abang mengajarkan gimana, apa sih ayat Allah itu, bagaimana sih ayat Allah bisa digunakan untuk kebaikan, untuk mengobati orang, ya, dan sholawat juga, ya kan. Istilahnya bagaimana menjadi spiritual sejati, ya, bukan menjadi dukun cabul atau penipu, ya kan, istilahnya gitu, ya. Jadi oknum lain-lainnya dan lain-lainnya tidak. Bagaimana yang kita bawa mati ini tiga, itu amal ibadah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh dan soleha, ya, atau anak yatim yang soleh dan soleha. Nah, kita ingin matinya kita membawa kebaikan untuk umat, untuk orang lain. Ya, makanya ada pepatah, sebaik-baiknya manusia apabila bermanfaat untuk orang lain, apabila ilmunya bermanfaat untuk orang lain. Makanya kalau ada yang nyinyir, kalau ada yang menghina dan lain-lain, kita ketawa aja, ya. Dia tidak sadar diri, apa sudah berbuat apa untuk orang lain, sudah buat apa untuk anak yatim, untuk duafa dan lain-lain, sudah berbuat apa untuk orang lain yang sakit, ya. Karena di dunia ini bermacam-macam penyakit,
Sekarang lagi ada COVID, mudah-mudahan COVID ini cepat hilang, cepat musnah. Ada lagi yang sakit medis lainnya. Ada lagi yang memang kena guna-guna santet teluh. Orang yang nggak percaya dengan santet teluh silakan. Silakan. Itu hak mereka. Tapi kita bisa buktikan ya, di YouTube Abang itu bukannya kena santet bohongan, teluh bohongan yang penyakitnya itu. Yang kita setting, tidak. Demi Allah tidak seperti itu. Makanya kalau saudaraku tidak percaya, silakan, itu hak kalian. Tapi kalian kalau mau lihat, silakan datang malam Jumat, pengobatan gratis, ya, pengobatan massal. Yang mungkin merasa dirinya terkena santet teluh, silakan datang setiap malam Jumat, daftar, ya, boleh di nomor ini daftarnya nanti di bawah ini ada nomor murid Abang, tes Abang, ya, bisa daftar dahulu setiap malam Jumat jam 9 malam, gitu ya. Nah, oke. Kita akan bertanya, ya, ini testimoni yang benar-benar bukan main-main, ya, karena yang belajar itu ratusan yang belajar dari luar negeri maupun dalam negeri, ya, Indonesia ini hampir seluruhnya, ya, Singapura, Malaysia, Brunei, Korea, Cina, Jepang, ya, Taiwan, yaitu belajar VIP untuk menyembuhkan, bermanfaat ilmunya untuk dirinya, keluarganya, orang lain, nusa bangsa dan agama. Agar menjadi spiritual sejati. Agar hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu, ya. Nah, kita akan bertanya. Bang Sufyan, selama ini sudah berapa lama ya kira-kira waktu belajar sama Bang, sudah berapa lama ya? Kurang untuk belajar VIP itu? Lebih 7 bulan. 7 bulan ya? Nah, terus yang sudah diamalkan ilmu hikmah itu apa manfaatnya? Terus apa ada kejadian-kejadian apa? Atau ada bagaimana gitu? Coba Abang mau dengar nih permisa biar satu contoh juga ya. Iya. Bahwa apa sih yang sudah terjadi dan bagaimana? Ya. Coba tolong sejujurnya nih ya. Iya. Ini kita bicara sejujurnya. Ya, kita kalau seandainya saudaraku ini disangka settingan bohongan gitu ya, silakan. Nanti datang aja ke Padang. Nanti ada nomor Sufyan di sini. Ya, nomor Bang Sufyan ada di sini. Silakan datang yang orang Padang, silakan datang ke Padang. Ya, yang orang mana silakan. Nanti ada nomor Sufyan di sini. Ya. Oke, bagaimana? Sufyan. Iya. Pertama-tama saya mendapatkan ijazah dari guru. Tentunya mendekatkan diri saya kepada Sang Ilahi begitu. Dan juga saya merasakan manfaatnya untuk keluarga saya sendiri pertamanya. Alhamdulillah. Kemudian setelah saya ridho, alhamdulillah saya bisa menolong tetangga begitu. Yang awalnya merasa kena teluh. Kurang lebih 2 tahun begitu. Oh, 2 tahun. Ya, 2 tahun. Itu pada saat Sufyan setelah puasa atau sebelum tuh? Pada saat itu? Itu dalam riyadhah. Oh, dalam riyadhah. Berarti dalam puasa ya? Iya. Setelah puasa terus ngobatin orang ya? Iya. Oke. Itu sakitnya 2 tahun. Bisa cerita sedikit? Itu apa yang dirasain itu waktu sakit dia itu? Waktu sakit itu gatal-gatal begitu sekujur tubuh. Oh. Seperti menghitam begitu. Setelah saya mendapatkan, kalau ilmu teluh Banten tuh namanya ilmu Banten caruluk gitu. Kalau di Banten tuh ilmu teluh satu badan tuh gatel tuh. Iya. Terus lanjut. Kemudian saya kasih air bibit begitu ya. Air solawat, Ya, air solawat. Hikmah ya. Seperti yang yang dipuasakan ya. Iya. Terus? Alhamdulillah beliau merasakan efeknya dari air tersebut. Tidak lama, kurang lebih 4 hari dari situ. Kulitnya ini mengelupas. Oh, jadi kayak ular ya? Iya, kayak kulit mengelupas gitu ya? mengelupas. Masya Allah. Terus? Saya terus kasih itu air bibit kembali. Saya ambilkan itu lagi daun sirih ya. Sirih ya. Saya oles-oleskan ke badannya. Alhamdulillah 10 hari dari situ tidak merasakan kembali gatal tersebut begitu, Bro. Nah, terus pada saat
Riyadhah itu di mana? Pada saat Riyadhah atau puasa itu di mana? Pada saat tirakat itu di mana? Iya, Di rumah atau di mana atau di mana? Iya, karena kan di lokasi saya itu di perumahan. Saya rasa tidak mungkin untuk riyadhah di rumah ya. Jadi saya cari tempat yang agak sunyi. Tempatnya di hutan. Di hutan ya? Itu terkenal namanya Lobang Jepang di Padang. Lobang Jepang di Padang. Di Padang. Di waktu riyadhah. Di daerah mana Padang itu namanya? Di daerah kampung apa gitu? Lubuk Minturun. Lubuk Minturun. Iya, Lubuk Minturun. Ya, terus? Jadi setiap malam saya pergi ke sana. Alhamdulillah di sana saya juga merasakan energi-energi yang Energi gaib lah istilahnya. Energi gaib. Apa aja tuh yang merasakannya? Godaan-godaan itu apa aja? awalnya saya merasa gimana? Merasa gugup ya untuk masuk ke lubang tersebut karena di situ ada juga dilarang masuk ke dalam. Nah itu lubangnya besar atau pas badan atau bagaimana? Kurang lebih 1,5 meter lebar ke samping, tingginya kurang lebih 2 meteran begitu masuk ke dalam. Tapi Di hutan ya dia? di dalam hutan. Di tengah hutan apa di pinggir hutan apa di mana gitu? Di pinggir hutan. Pinggir hutannya ya, tapi di hutan ya, Iya, sudah sepi lah pokoknya iya, ya, nggak ada sudah orang. sepi ya. Oke, terus? Alhamdulillah di situ malam pertama saya juga udah merasakan benturan energi begitu. Benar. Alhamdulillah saya bisa mengatasi karena atas izin Allah begitu ya. Iya tentu. Karena niat saya itu juga baik mengamalkan suatu ijazah dari guru. Terus? Dan alhamdulillah selepas riyadhah saya juga istiqomah puasanya seperti yang guru anjurkan kepada saya. Dan setiap malam Selasa, Rabu, Kamis tentunya saya pasti ada di sana. Subhanallah. Iya. Terus ada penampakan apa gitu atau gangguan bagaimana atau itu gimana tuh? Ada gak? Oh ya, tidak lama ya, kurang lebih 1,5 bulan dari sekarang saya dapat petunjuk. Di situ saya coba dengan petunjuk ini mewujudkan satu makhluk gaib, itu namanya kuntilanak. yang dibilang kuntilanak begitu. Enggak, yang abang mau tanya ini, abang mau tanya gini. Bukan masalah kuntilanak ini yang mau tanya. Pada saat kamu tirakat atau riyadhah atau khalwat ya, atau zikir di dalam gua itu, pada saat zikir itu apakah ada gangguan penampakan makhluk-makhluk astral atau apa-apa gak? Itu dulu. Kalau untuk penampakan tentunya ada guru ya, tapi tidak mengganggu karena di situ. Ya, penampakannya apa? Jelaskan. Seperti apa ya? Seperti siluman manusia tapi kepalanya serigala begitu. Kemudian ada juga yang ya namanya di hutan ya mulutnya yang panjang ke bawah begitu ya. Tapi di situ saya bisa, alhamdulillah bisa mengatasi. Karena sebelum masuk ke gua itu saya juga melakukan pemanggilan yang namanya ilmu khodam begitu ya. Seperti yang guru ajarkan begitu. Jadi di situ tidak ada hal yang buruk, efek buruk dengan saya begitu. Alhamdulillah, jadi gangguannya itu saja ya. Iya, gangguannya begitu saja. Ya memang namanya kita di hutan ya, tentu dimanapun tempat kita berada, di suatu tempat atau di tanah atau di hutan atau dimanapun, itu ada gaib makhluk-makhluk astral penunggunya. Karena ciptaan Allah juga, makhluk astral itu ciptaan Allah ya. Allah menciptakan setan atau jin ya kan, manusia, malaikat, tumbuh-tumbuhan, binatang, itu ciptaan Allah. Tentu ada di mana saja. Di sini pun ada. Ya, kadang kita melihat, kadang tidak. Itu tergantung kepekaan diri kita sendiri dengan mata batin kita sendiri, atau feeling dan lain-lain, atau narui dan lain-lain, atau mata zohir kita yang disebut indigo dan lain-lain seperti itu. Ya, jadi para pemirsa, itu saja. Ini salah satu murid abang yang belajar VIP dan belajar juga ilmu khodam. Ya subhanallah, alhamdulillah, ilmunya manfaat.
Allah akan bangga dengan kita. Allah bangga, Rasulullah bangga, dan abang sebagai kakak, sebagai abangda, sebagai guru, bangga juga. Memang cita-cita abang seperti itu. Sampai abang mati pun, abang akan mengajarkan orang bagaimana mengobati orang. Ya, bagaimana mengobati orang terkena santet, flu, ya apapun. Medis dan non-medis, kita berusaha. Semua hakikatnya yang maha penyembuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya yang maha penyembuh bukan dukun, bukan spiritual, bukan pesulap, ya bukan hipnotis. Hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha penyembuh. Ya, kita hanya ikhtiar. Ikhtiar itu baru pasrah, tawakal. Ikhtiar dulu, berobat dulu ke dokter, ya, atau ke spiritual yang benar. Kalau memang tidak sembuh dengan dokter, coba dengan spiritual. Itu namanya ikhtiar, lahir dan batin. Lahirianya dengan dokter, batinianya dengan spiritual. Spiritual hikmah tentunya. Jadi jangan sampai salah. Ya, datang nanti ke dukun, dukunnya mantan pesulap, ya kan, oknum pesulap jadi dukun, akhirnya nanti nipu, diduitin kita, ya kan, akhirnya jadi cabul dan lain-lain. Nah, itulah bahayanya. Jadi berhati-hati saudaraku kalau untuk belajar. Ya, carilah guru yang benar-benar ada silsilahnya dan yang berpengalaman, jam terbangnya sudah lama berpengalaman, begitu ya. Banyak guru-guru di Indonesia ini banyak, ya. Bukan abang saja, gitu ya. Abang hanya manusia biasa yang masih doif, fakir, hina, pendosa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya tetap ya, abang mengajarkan ya kepada murid-murid untuk di jalan Allah dan kebaikan, menolong sesama manusia, siapapun orangnya, ya, mau dia berobat yang non muslim, yang muslim, kita tetap bantu, ya. Yang abang pernah katakan, walaupun anjing kehausan kemari, kita kasih minum air. Peribahasa kata seperti itu. Ya, jadi itu saja kepada saudaraku, muridku yang kusayang, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu-ilmu kalian bermanfaat di dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Dan hakikatnya semoga kita mendapatkan ridho Allah, bukan mencari pahala saja kita, tapi kita mengharapkan ridho Allah. Itu saja ya, semoga kita semua ya Covid ini semua cepat hancur, yang sakit semoga cepat sembuh, ya, yang sedang susah semoga Allah angkat kesusahannya, ya, muslimin dan muslimat maupun non muslim yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya semua. Dan jangan lupa setiap malam Jumat ada pengobatan gratis di sini, ya, nanti bisa daftar dahulu. Dan juga jangan lupa nonton live setiap malam Jumat. Sama-sama kita pengobatan jarak jauh dan bersolawat. Maulana ya Maulana, yang mau minta ijazah kepada abang, silakan nanti WhatsApp di nomor abang. Ya, dia abang ijazahkan itu untuk kesembuhan dan lain-lain semuanya. Jadi ilmu hikmah yang abang ajarkan, khasiatnya untuk apa saja, dan solawat untuk apa saja. Ya, untuk apa saja. Karena Allah Maha mendengar, karena Allah yang Maha mengabulkan. Ya, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemburu alam gaib, solusi masalah Anda. Majlis Talim dan zikir Ridwan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.